Shalom teman-teman sekalian, puji Tuhan kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah pemuda dan remaja. Walaupun terkendala dalam pandemi corona ini, kita tidak dapat berkumpul di gereja, tapi walaupun begitu, kami harap lewat video ini kami dapat memberkati banyak orang. Sebelum kita masuk ibadah, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk bersatu-satu. Mari kita angkat pujian penyembahan Allah peduli. Satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu pada kami ya Bapak, sehingga kami ya Bapak, para pemuda dan remaja masih dapat melaksanakan ibadah ya Bapak di hari ini. Bapak, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami ya Bapak. Biar Roh Kudus yang menuntun kami ya Bapak, biarlah firman yang nanti akan disampaikan ya Bapak dapat tertanam dalam hati kami ya Bapak. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir nanti ya Bapak, biarlah ibadah ini ya Bapak dapat menjadi hikmat ya Bapak dan memberkati banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, dahsyat sekali kan teman-teman lagu barusan yang kita nyanyikan. Kira-kira ini dari Bang Riki atau Karya ada yang mau disampaikan dari lagu barusan? Kalau sih
Jadi kita ngerasa kalau di hidup aku ada yang kurang baik teh, tapi aku tahu Allah tuh peduli gitu, Tuhan tuh peduli sama aku, cuman caranya aja yang beda, bukan pakai cara yang aku pikirin. Mungkin dikasih cara yang lain yang mungkin menurut aku keras atau sakit, tapi ternyata itu yang terbaik gitu. Kalau dari Sania, Kalau dari aku, ya kita pasti tahulah semua bahwa Tuhan itu peduli dan Tuhan itu pasti selalu bersama kita di saat suka dan duka, gitu aja sih. apa yang dari Bang Riki sama Kania katakan itu benar guys. Allah itu peduli sama kita. Ya mungkin kata Bang Riki caranya yang beda-beda, tapi itu cara Tuhan untuk menunjukkan kasihnya pada kita. Nah selanjutnya untuk membangkitkan Roh Kudus dalam diri kita, dan juga mungkin kalian kan kaum rebahan kan untuk agak menginikin badan ya. Mari kita angkat sebuah lagu pujian Anggur Baru. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Penatua Mariano. Sebelum itu kita angkat sebuah pujian Bapa Satu Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat dari awal pujian ini. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dipersilakan untuk Bapak Tua Mariano untuk melakukan khotbah. Salam, rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan firman Allah. Tapi untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu ini Tuhan berikan kepada kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau menggali firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menemukan kekayaan-kekayaan firman Allah untuk kami tarik menjadi bagian dari hidup kami, menjadi tingkah laku kami, menjadi gaya hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa meskipun firman ini adalah online, firman ini adalah melalui video rekaman, tapi kami percaya kuasa firman Tuhan tidak terbatasi oleh video rekaman. Kami percaya urapan mengalir melalui setiap kata-kata yang keluar dari video rekaman ini untuk menjamah kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk berkonsentrasi, untuk sungguh-sungguh mengerti, menyerap, dan memahami firman-Mu untuk bisa kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 12-14. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kita perhatikan 3 ayat ini dengan teliti. Saya akan menyorot beberapa kata
Di ayat 12 disorot kata nyala api siksaan atau ujian. Apa itu nyala api siksaan atau ujian? Ayat 13 ada lagi. Bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Penderitaan. Ayat 14 ada lagi. Dinista karena nama Kristus. Nah, ini boleh kita simpulkan menjadi sebuah kata, yaitu apa? Penderitaan. Ya benar, penderitaan. Penderitaan itu nyala api siksaan, itu penderitaan. Ujian yang kita alami itu penderitaan. Bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus akan menjadi penderitaan kita. Dinista karena nama Kristus. Itu pun adalah penderitaan. Nah, coba ya kita tanya Miss Google tentang penderitaan. Baiklah, menurut statistik kata derita muncul sebanyak 20 kali dalam kitab 1 Petrus. Dan nilai ini adalah yang terbanyak secara presentasi dibandingkan kitab-kitab lainnya. Wow, penderitaan itu 20 kali dalam 1 Petrus. 1 Petrus itu ada 5 pasal. Berarti kalau di rata-rata 1 pasal ada 4 kata penderitaan. Itu baru kata penderitaan, belum yang terkait seperti penderitaan nih, nyala api siksaan. Ini belum dihitung nih. Dinista karena nama Kristus. Nah, banyak orang tidak mau mendapat penderitaan. Betul? Mau menderita? Kenapa? Penderitaan itu sakit. Penderitaan memang sakit, apalagi kalau sakit hati. Tapi lebih sakit lagi kalau sakit gigi. Wah, sakit gigi. Miss Google ngaco. Tapi penderitaan itu memang sakit, ya. Banyak orang tidak mau menderita. Tapi saya kasih tahu, menurut 1 Petrus, penderitaan adalah bagian dari orang percaya. Tetapi orang percaya bisa bersukacita di dalam penderitaan, sehingga penderitaan itu tidak dirasakan sebagai penderitaan, tapi sebagai suatu sukacita memikul salib, sehingga dia bisa mendapatkan mahkota, karena mahkota ada di balik salib. Itu kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita pelajari sedikit penyebab kita mengalami penderitaan. Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah karena kesalahan atau dosa, keinginan atau hawa nafsu sendiri. Nah, ini kesalahan kita sendiri. Karena kesalahan kita sendiri kita menderita. Apa contohnya? Banyak sekali contoh-contohnya. Nah, di sini boleh diberikan beberapa contoh. Ini hal yang sangat kita tahu itu merusak. Tapi banyak sekali anak muda jatuh dalam perkara-perkara ini. Apa yang terjadi setelah mereka melakukan ini? Mungkin beberapa tahun kemudian mereka akan mengalami sakit. Mereka mengalami depresi. Mereka mengalami kecanduan. Yang muncul hanyalah penderitaan. Kita lihat. Yuk di sini yuk. Kamu kenapa sih ngajak aku bolos sekolah? Ya nggak apa-apa, cuma pengen punya waktu berdua aja buat kamu. Tapi kan ini bolos. Ya kali-kali nggak apa-apa toh, bolos juga. Sayang. Enggak sayang. Sayang, yuk sayo. Ayo sana. Gatel. Apa sebentar aja. Pulang yuk. Terus sore. Hei! Ngapain? Ngejak ketemuan. Duduk.
Kamu mau apa toh? Sampai aku suruh ke sini. Mau apa? Aku hamil. Apa? Hamil? Bercanda kamu. Pasti kamu ngeprank aku toh. Di mana kameranya? Aku serius. Ngeprank paling. Mana kameranya? Kamu kan katanya mau tanggung jawab. Aku udah telat 3 minggu. Ngeprank paling. Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ini mesti bukan anakku mesti. Aku sama siapa lagi kalau nggak sama kamu? Enggak. Pasti kamu main sama orang lain toh. Enggak, Iya, aku nggak ini pernah. Pasti sama orang lain. Kamu harus tanggung Enggak jawab. mau. Kamu harus Ini tanggung mesti ada orang jawab. lain ya. Kamu harus tanggung jawab. Lepaskan gak? Kamu harus tanggung jawab. Menyedihkan. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua punya keinginan. Keinginan kita itu seringkali ingin dipuaskan. Keinginan kita itu seringkali ingin supaya dipenuhi, supaya kita merasa puas. Kadang kalau keinginan itu tidak dipenuhi, kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Kenapa? Keinginan itu ingin memuaskan keinginan daging kita. Keinginan itu memuaskan hawa nafsu kita. Kita bisa menggunakan berbagai cara untuk memenuhi keinginan kita. Bahkan kita bisa berbohong. Kita bisa menipu orang tua. Kita bisa melakukan hal-hal yang jahat, hal yang tidak benar di tempat-tempat yang tersembunyi. Di tempat yang tidak diketahui orang, kita sering melakukan dosa. Kenapa? Kita ingin puaskan keinginan kita. Tapi apa yang terjadi? Ujung-ujungnya selalu adalah penderitaan. Sungguh sayang sekali orang-orang yang memuaskan keinginannya akhirnya jatuh ke dalam penderitaan. Penderitaan dikarenakan kesalahannya sendiri. Kita harus belajar hidup pada track yang benar. Pada track yang sudah ditetapkan Tuhan. Keinginan kadang membuat kita keluar dari track tersebut. Bayangkan kereta api. Kereta api bisa berjalan pada relnya. Kadang-kadang belok kanan, kadang-kadang belok kiri. Tetapi tetap pada relnya. Itu namanya on the track. Kita harus berada pada koridornya Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi, kita out of the track. Lalu Pak Mariano, bagaimana caranya? Aku ini sudah out of the track. Bagaimana, bisa nggak aku kembali kepada track? Aduh, aku pasti susah banget balik, itu gimana caranya? Nah, ingat ini. Jika kita sudah sampai pada titik itu, saya ingin kasih tahu, Tuhan itu Maha Pengampun. Dia mau mengampuni orang-orang yang benar-benar insaf dan bertobat. Ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, pengakuan. Yang kedua, kemauan. Yang ketiga, pedoman. Yang pertama, apa itu pengakuan? Pengakuan adalah kunci dari pemulihan. Mari kita mengaku bahwa kita sudah out of the track. Kita sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Kita sudah berbuat salah. Mari kita akui. Kita akui kepada Tuhan. Kita jujur dengan diri kita sendiri. Oh Tuhan, aku sudah keluar dari jalur-Mu. Apakah Tuhan akan menerima? Oh, Dia Maha Pengampun. Dia mau menerima orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat. Yang kedua, apa tadi? Yang pertama adalah pengakuan. Yang kedua adalah kemauan. Mau untuk apa? Mau untuk bertobat. Mau untuk berubah. Mau untuk bergerak. Bukan cuma di pikirannya, tapi dilakukan. Berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kemauan. Kemauan yang kuat. Kemauan yang teguh. Itu adalah kunci daripada keberhasilan yang kedua.
Diawali oleh pengakuan, kemudian dilakukan. Berbalik, kembali melakukan yang benar. Yang ketiga, pedoman. Pedoman ini, kalau tidak ada pedoman, kita akan keluar jalur lagi. Mudah sekali kita keluar jalur. Pedoman itu berfungsi sebagai panduan kita dan juga berfungsi sebagai batas supaya kita tidak keluar jalur. Firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Itulah pedoman hidup kita, firman Allah. Kita boleh punya pengakuan, kita boleh punya kemauan, tapi tanpa pedoman yang benar, kita akan keluar lagi dari jalur. Maka peganglah pedoman yang benar itu. Firman Allah menjadi pedoman, iman menjadi kekuatan. Ada lagi penyebab penderitaan. Penderitaan karena dicobai iblis. Penderitaan karena dicobai iblis ini adalah bisikan-bisikan yang ada dalam diri kita untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan dosa. Dan bisikan-bisikan itu biasanya sesuai dengan keinginan kita. Jadi hati-hati dengan penderitaan karena dicobai oleh iblis ini. Ada firman Tuhan katakan bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, kenapa? Karena iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Kita lihat ilustrasi ini, singa yang mengaum-ngaum ini, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Kita perhatikan sama-sama. Apa yang dilakukan oleh singa-singa jantan? Kita lihat. Singa tertawa itu seperti tidak nyambung dengan khotbahnya. Gini, singa tertawa ini menggambarkan sesuatu. Apa yang digambarkan? Dia tertawa kalau kita jatuh di dalam aumannya. Kita sudah ditelan olehnya. Kita melakukan kejahatan-kejahatan yang dibisikkan kepada kita. Singa itu tertawa. Maukah kita memberi kesempatan kepada iblis mentertawakan kita? Mari kita tolak setiap pekerjaan si jahat itu. Nah, jadi penyebab kita melalui penderitaan kembali karena kesalahan dosa kita, karena dicobai iblis, ini namanya pencobaan. Pencobaan tidak pernah datang dari Allah. Pencobaan datang dari keinginan kita dan dari si iblis itu sendiri. Nah, kemudian kita melihat lagi penderitaan karena sebab-sebab yang umum. Sebab yang umum berarti semua orang bisa kena. Orang percaya, orang nggak percaya bisa menderita karena sebab-sebab ini. Misalnya contoh, karena sebuah tsunami yang besar. Satu orang di satu daerah itu habis. Apakah orang percaya atau tidak percaya? Bisa mengalami ini. Bisa mengalami juga gempa bumi. Siapapun bisa mengalaminya. Dan yang sekarang ini terjadi adalah resesi ekonomi. Karena apa? Karena terjadi wabah COVID-19. Itu adalah wabah-wabah atau penyebab-penyebab yang membuat kita menderita. Tapi apakah orang Kristen menderita di tengah-tengah ini? Orang Kristen yang benar, dia akan bersuka cita
Karena Tuhan Yesus membuat dia bersuka cita dan melakukan pekerjaan yang besar dari Allah. Nah, jadi penderitaan karena sebab yang umum, bisa juga penderitaan karena kebenaran atau berbuat baik, bisa juga penderitaan karena nama Kristus. Kita menderita dalam banyak hal, tetapi penderitaan tidak membuat kita menderita, karena penderitaan adalah sebenarnya seperti sebuah keputusan saja. Tetapi orang percaya memutuskan untuk memberi respon yang benar, sehingga dia bisa bersuka cita, dia bisa tetap tegar di masa-masa penderitaan. 345 ini adalah boleh dikatakan ujian. Apa bedanya ujian? Ujian diizinkan oleh Allah kepada kita untuk apa? Untuk menaikkan level kita. Ujian ini diberikan kepada kita untuk apa? Seperti kita ujian di sekolah, supaya kita bisa naik kelas, kita bisa naik level, kita bisa mempunyai kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Makanya semua penderitaan ini sama, yang penting apa? Responsnya. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, respon menentukan apa yang terjadi dengan kita di dalam penderitaan. Oh, orang Kristen tidak pernah lepas dari penderitaan. Kita sudah pelajari sumber-sumber penderitaan, dan itu bisa menimpa kita. Tapi respon kita akan menentukan hidupmu menderita atau tidak. Ada orang berada dalam penderitaan. Dia mengalami kesusahan ekonomi. Tetapi ketika kita datang kepada dia seolah-olah tidak menderita. Hidupnya sukacita. Ada orang di penjara, misalnya Ahok, di penjara karena kebenaran. Tapi ketika orang-orang datang ke penjara, ke tempatnya Ahok, mereka melihat orang yang sangat diberkati Tuhan. Orang yang sangat teguh. Orang yang bisa memberkati orang lain padahal dia di penjara. Dia tidak merasakan penderitaan sama sekali. Kenapa? Dia punya respon yang benar. Inovatif. Harus jadi pemuda, remaja yang inovatif. Saat ini kita seolah-olah terkurung di dalam rumah. Apa yang kita kerjakan? Main game terus? Tidur-tiduran terus? Oh, kita harus berkarya. Kita harus belajar. Kita harus berinovasi. Kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Kita harus berbeda dengan orang lain. Itulah respon kita. Kita menjadi pemuda remaja yang visioner. Yang memandang ke depan. Yang memandang kalau COVID ini berakhir, apa yang saya lakukan? Harus punya karya-karya. Sekarang banyak karya-karya dalam bidang IT. Silakan pelajari banyak hal. Sementara kalian banyak di rumah. Itu bergerak. Daripada kalian main terus. Main game terus. Dengan gadget terus. Lebih baik kalian buat program. Kalian buat game sendiri. Kalian pelajari itu bahasa-bahasa program. Inovasi. Menjadi berkat. Itu tanda anak Tuhan. Amin. Penderitaan tidak pernah bisa lepas dari hidup kita. Tapi apakah kita menderita atau tidak? Itu tergantung respon saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami renungkan pada hari ini. Kami orang percaya. Kami orang Kristen. Di balik salib ada mahkota. Untuk mendapat mahkota, kami harus pikul salib. Apa itu salib? Salib adalah penderitaan. Tapi penderitaan itu memberi sukacita kepada kami. Karena penderitaan membuat kami maju dan naik kelas. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pemuda remaja yang kreatif, yang inovatif, yang tabah, yang berani maju. Dan terus menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memanjatkan doa ini yang akan dipimpin oleh Ania. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan Tuhan kepada kami masing-masing Bapak, sehingga kami dapat melakukan ibadah pemuda dan remaja ini di rumah kami masing-masing Bapak dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami di sini tadi sudah mendengarkan firman-Mu Bapak, kiranya Kau yang berkati Bapak setiap firman yang telah disampaikan oleh penakwa Mariano Bapak, kiranya setiap firman yang sudah tertanam dalam diri kami Bapak dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Tuhan, tak lupa juga kami di sini Tuhan berdoa Bapak untuk keluarga Pak Mariano Bapak, Kau yang berkati Bapak dalam kesehatan
kesehatannya Bapak, Engkau yang lindungi selalu, Engkau yang tutup bungkus Bapak keluarganya, Engkau yang jauhi dari segala penyakit dan juga virus-virus lainnya Bapak, Engkau yang berkati juga setiap pekerjaan dan usaha apapun itu ya Tuhan, Engkau yang berikan selalu semangat yang luar biasa Bapak. Tuhan, Engkau yang jadikan juga keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Engkau, taat akan firman-Mu dan rajin beribadah ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kita juga di sini berdoa Bapak untuk keluarga setiap pemuda dan remaja Bapak. Engkau yang berkati setiap keluarga kami masing-masing yang ada di rumah kami ya Tuhan. Engkau yang berkati kesehatannya ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap pekerjaannya ya Tuhan. Berkati setiap usahanya juga ya Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan, biarlah keluarga ini dapat bertumbuh, selalu bertumbuh ya Tuhan, walaupun dalam keadaan seperti ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga di sini berdoa untuk pendidikan pemuda dan remaja ya Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan, pendidikan yang kami lakukan ini di rumah ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Bapak, pendidikan online ini Bapak kiranya tidak menjadi suatu penghambat untuk kami mendapatkan sebuah pendidikan ya Tuhan, tapi Engkau yang berkati Bapak, biarlah kami dapat menuntut pendidikan itu secara baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemuda yang dalam mencari pekerjaan mungkin kesusahannya Bapak, kiranya Engkau yang berkati Bapak, biarlah Engkau berikan selalu kemudahan Bapak untuk setiap pemuda dalam mendapatkan pekerjaannya ya Tuhan, dimanapun itu ya Bapak, kami yakin dan percaya Engkau berikan yang terbaik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga di sini berdoa Bapak untuk bangsa dan negara ini ya Bapak. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk dapat beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap aktivitas perkuliahan, sekolah, pekerjaan, dan kami juga rindu Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkati Bapak, biarlah virus ini Bapak, rantai virus ini dapat dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapak kuasa-Mu yang bekerja Bapak atas bangsa dan negara ini Bapak. Kami juga berdoa untuk kota Bandung ini Bapak, biarlah Engkau yang selalu campur tangan Bapak untuk setiap keamanan, kesehatan dan juga kedamaian dan kesejahteraannya Bapak. Tuhan, kami juga di sini berdoa untuk presiden dan juga staf-stafnya, baik itu gubernur, wakil presiden dan yang lain-lainnya Bapak. Kami di sini mengucap syukur Bapak karena bangsa dan negara ini sudah diberikan presiden dan juga anggota yang lainnya Bapak. Kami percaya dan kami yakin Bapak, Engkau telah memilih mereka sebagai pemimpin bangsa ini Bapak. Kiranya mereka dapat bertanggung jawab sesuai pekerjaan yang mereka miliki ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga di sini berdoa Bapak untuk ibadah pemuda yang dilaksanakan pada 2 minggu ke depan ya Bapak. Engkau yang berkati Bapak untuk setiap pelayan-pelayan yang akan melayani Bapak. Kiranya Engkau berikan selalu kesehatan untuk mereka, berikan persiapan yang baik juga Bapak untuk mereka Bapak, biarlah mereka dapat menjalankan setiap tugasnya dengan baik ya Bapak. Tuhan Yesus, berkati juga Bapak untuk ibadah minggu besok ya Tuhan, baik itu ibadah sekolah minggu dan juga ibadah umum ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapak, biarlah ibadah yang akan dilaksanakan di rumah ini Bapak dapat berjalan dengan lancar Bapak, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang berkati Bapak setiap pemimpin firman dan juga pelayan-pelayan yang lainnya Bapak. Kiranya Engkau yang berkati, berikan mereka juga semangat yang luar biasa ya Bapak. Biarlah Bapak mereka tetap terus mengandalkan Engkau ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga di sini berdoa Bapak untuk persembahan ya Bapak. Biarlah Bapak setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan Bapak dapat menjadi berkat, dapat sebagai bukti tanda pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan hanya dalam nama-Mu Bapak, dan kami berdoa Bapak sesuai yang sudah diajarkan oleh Engkau ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, sekarang ada pengumuman nih. Yang pertama itu ibadah pemuda dan remaja akan dilaksanakan 2 minggu ke depan. Tapi sih kita harap corona ini minggu depan udah beres ya. Jadi kita bisa berkumpul lagi di gereja besok bisa lah. Terus ini normal. Terus persembahan bisa dilakukan besok
Dan juga persembahan yang belum mengumpulkan 2 minggu lalu bisa dikumpulkan besok juga. Selanjutnya mungkin akan ditutup oleh doa berkat yang akan didoakan oleh Bapak Penatua Mariana. Rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, pikiranmu, dan rohmu kepada Allah untuk menerima berkat darinya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah dulu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil saksi dulu. Selamat hari Sabtu. Jangan lupa new normal. Tuhan berkati. Jangan lupa new God bless normal. you.